Siapa di antara kita yang sakit? Kan banyak orang berdakwah nggak punya ilmu, baca kitab nggak bisa, kok antum dakwah? Iya, saya nggak bisa baca kitab gundul. Halo bestinya kata Ani, yang pasti polemik dugaan pelecehan seksual terhadap sesama jenis yang menyeret nama Al-Misri emang masih terus memanas. Terlebih Harry Pras yang sebelumnya kekeh ngaku murid kini justru kayak balik arah. Dan ada yang gak kalah jadi sorotan terkait polemik ini Besti. Soal Harry yang ternyata pernah menyatakan bakal jadi garda terdepan untuk SHM kalau memang yang ditudingkan kepada SHM itu fitnah. Hal tersebut pun langsung menuai reaksi konten kreator Yusman.zone di Instagramnya, di mana tak hanya menyoroti dugaan Harry Pras jago hina ulama, ia pun merespon cara Harry Pras terkait dugaan kasus SHM yang menurutnya juga ada dugaan Harry tengah cuci tangan. Saya juga dijuluki Ustadz. Saya kalau tidak dipanggil Master, ya dipanggil Ustadz. Siap Pak Ustadz Master. Buset, mantap. Tinggi juga nih gelarnya ya. Pantesan skill ngehina ulamanya jago banget. Izin ya Pak Ustadz Master, mau ngerespon nih bacotan lu ya. Sekalian ajakin mukiprat biar pada lihat. Saya Harry Pras. Apabila kasus Syekh Ahmed yang sekarang ini tidak terbukti dan betul sesuai ucapan beliau bahwa ini adalah fitnah, maka saya akan ada di soft pertama untuk membela beliau. Tetapi apabila beliau terbukti melakukan itu, saya akan minta kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal. Gimana? Kalau tidak terbukti, lu bakal di soft terdepan buat ngebela. Tapi kalau terbukti, lu bakal nyerahin ke polisi. Tongeret, kecut juga lu jadi makhluk. Kalah bau lem kalau soal polisi, ya emang kita sama-sama tahu itu sudah diproses sama polisi. Tapi nih bacotan lu harusnya lu gini nih. Kalau memang Sam terbukti bersalah dan memang sudah jadi tersangka, saya juga akan menjadi sop terdepan untuk melawan Sam agar dihukum seberat-beratnya. Gitu. Kalau saya di posisi itu dulu 2021 tahu, kita bawa ke Monas, lempar dari atas. Kentut. Casan kodok. Kalau cuma ngebacot kayak begitu, curut di got rumah gue juga bisa. Lah, lu kan udah tahu sekarang. Apa bedanya dulu sama sekarang? Sama-sama bejat, Bahkan lu udah minta klarifikasi. Kata dia fitnah. Lah, sekarang malah jadi tersangka. Udah gasken. Ajak ke Monas, lempar dari Monas. Kalau kagak mau, lu minta Sherlock ke Mesir. Lu datang ke Mesir, lempar dari piramid gitu. Tapi saya tidak mau berlarut-larut di kasus ini, teman-teman. Ya, nggak mau berlarut-larut. Karena apa? Buang-buang waktu sebenarnya. Biarkan kepolisian saja yang bertindak gitu. Lah. Udah itu udah. Kelar udah ya. Set. Kemarin aja bikin video berjilid-jilid lu cuci tangan. Udah kinclong tangannya ya. Giliran kasus masalah kiai, masalah habaib, kenceng banget ngebacotnya lu. Kayak contoh dapat arisan. Saya akan berikan fakta. Tahun 2024, Kiai, Gus, Habib, apa yang terjadi? Santri-santri lagi-lagi disodomi. Tuh, itu lihat Ustadz Master. Nih, gua kasih contoh ya cetekan Magicom. Biar lu ingat nih, biar lu bisa belajar nih. Harusnya lu ngomong kayak gimana? Ya kayak kemarin-kemarin tuh ya kenceng-kenceng itu. Nih, lu lihat ya, nih. Saya akan berikan fakta. Tahun 2025, SAM udah capek-capek saya undang podcast. Udah capek-capek saya bilang guru. Banyak banget videonya. Tapi apa yang terjadi? Santri-santrinya Titus Ball. Gas. Challenge! Son! Makan tuh. Diduga geram dianggap jago menghina ulama, Yusman dalam laman Instagramnya juga terlihat mengunggah video kompilasi Harry Pras yang ngaku nggak bisa baca kitab gondol. Jadi membaca terjemahannya aja. Ketika video Stitch sebelumnya membahas tentang pendakwah yang nggak punya ilmu. Apakah ini diduga berkaitan dengan pengakuan Harry Pras yang bilang dipanggil master dan ulama, tapi ternyata mengaku nggak bisa baca kitab gondol ya Besti? Nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti video tersebut pun menuai ratusan komentar nyinyir dari warganet. Mulai dari seraya tertawaan untuk Harry Pras hingga Harry yang menurut warganet dalam kolom komentar lagi cuci tangan. Duh, lagi dan lagi. Siapa di antara kita yang sakit? Kan banyak orang berdakwah nggak punya ilmu, baca kitab nggak bisa, kok antum dakwah? Iya. Saya nggak bisa baca kitab gundul. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya. Baca saja terjemahannya. Ya, agar kita mengerti.
Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Iya. Masuk dalam medan dakwah, maka dia wajib belajar bahasa Arab. Baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Ente jangan ceramah dulu deh, belajar bahasa Arab dulu deh. Nggak boleh masuk di medan dakwah orang nggak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Iya. Kita lihat siapa yang bodoh. Harus diobati. Saya harus diobati, teman-teman. Banyak orang berdakwah nggak punya ilmu. Baca kitab nggak bisa. Kok antum dakwah? Iya. Saya nggak bisa baca kitab gundul. Kan kita itu membahas agama, kita harus paham maknanya. Ya, baca saja terjemahannya. Ya, agar kita mengerti. Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Iya. Masuk dalam medan dakwah, maka dia wajib belajar bahasa Arab. Baca saja terjemahannya agar kita mengerti. Ente jangan ceramah dulu deh, belajar bahasa Arab dulu deh. Nggak boleh masuk di medan dakwah orang nggak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Iya. Kita lihat siapa yang bodoh. Harus diobati. Saya harus diobati, teman-teman. Tudingan aksi cuci tangan Harry Pras terkait SAM juga sempat mencuri perhatian. Lantaran sebelumnya ia yang bahkan seraya kekeh ngaku murid SAM, kini setelah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap sesama jenis yang mengarah pada SAM terungkap, Harry Pras secara mengejutkan dalam videonya menyebut kalau SAM merupakan penipu terlaknat. Waduh, Harry juga mengaku merasa dihianati oleh drama hijrah palsu yang dimainkan SAM 1 tahun terakhir katanya. Hingga mengaku telah diadu domba dengan ustadz lain oleh SAM. Namun sayang, pernyataan Harry Pras tersebut justru membuatnya diduga tengah menceboki dirinya sendiri. Ahmad Al-Misri si penipu terlaknat. 1 tahun lalu saya di-share video ini oleh teman-teman, tapi saya meyakinkan mereka kalau Al-Misri mau hijrah. Bahkan saking seriusnya dia bilang mau hijrah ke saya kalau ingin hijrah, sampai minta saya untuk dia dibantu rujuk ke acara inspirasi hijrah. Setelah saya ajukan ke tim Ustadz KHB ditolak, tapi saya tetap berhusnuzon bahwa beliau benar-benar mau hijrah. Tapi ternyata dia menipu saya dan dia sempat mengadu domba saya dengan Ustadz. Gebrakan Harry Pras nggak berhenti sampai situ aja. Bak bola panas kalau sebelumnya ada warganet yang menudingnya sedang menceboki dirinya sendiri. Kini dalam unggahan barunya di laman Instagramnya Besti, Harry Pras dalam captionnya justru diduga menuding para tokoh agama yang cuci tangan karena telah mengetahui terkait dugaan Al-Misri sejak tahun 2021. Hal tersebut tentunya terlihat berbeda dengan pernyataan Ustadz Ulin yang menyebut dalam wawancaranya kalau laporan Al-Misri sebenarnya udah ada sejak lama, namun entah kenapa mental mulu cenah. Jadi ya nggak diem aja. Nah kan. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya di antara teman-teman, kenapa tidak diselesaikan di 2021? Satu, karena waktu itu dia pun benar-benar bersumpah demi Allah. Yang terjadi tuh bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya, salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Jadi jangan seolah-olah mau cuci tangan dengan kalimat waktu itu kami belum punya cukup bukti untuk memenjarakan. Bukan masalah memenjarakan, mendiamkan itu adalah bukti kalian turut serta dengan jatuhnya banyak korban setelah itu. Belum bisa mikir juga, harus bisa mikir. Saat itu berubah suasana yang akhirnya jadi permintaan dari salah satu yang di situ mediator untuk si korban itu yaudah saling memaaf-maafkan, saling salaman, disitulah korban histeri. Artinya tidak ada penyelesaian, tidak ada keadilan bagi si korban. Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai orang yang terciduk melakukan tindakan menyimpang. Tapi
tapi namanya masih dijaga sehingga apa? Dia pada tahun 2021 dipercayai untuk mengisi di Hafiz Indonesia RCTI, Damai Indonesia TV One, Sodakah Yuk di RTV, dan Cahaya Hati di iNews. Ada 4 acara televisi besar yang menjadikan Syekh Ahmed figur utama. Bahkan ditambah lagi dengan Trans 7, yaitu acara Khazanah bersama Ustadz Faizar. Dan kita kenal sendiri bahwa Ustadz Faizar ini adalah murid Syekh Ahmed Al-Misri yang sudah bertahun-tahun di keilmuan ruqyah. Dan bahkan Syekh Ahmed Al-Misri menjadi guru bagi seluruh peruqyah-peruqyah yang ada di komunitas Ustadz Muhammad Faizar. Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, Beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Iya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Syekh Ahmed Al-Misri pada 11 April 2021 pernah ditabayuni ke salah satu tempat, yang dimana di tempat itu ada beberapa habib, ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz, dan ada 2 saksi santri yang pernah. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Di dalam tempat itu ada satu sosok yang sangat berpengaruh apabila beliau menggunakan kekuatannya untuk memblacklist, mendeportasi, atau mencopot status sosialnya menjadi orang biasa. Tidak diulamakan lagi, tidak dianggap tokoh, tidak dianggap sebagai da'i. Orang-orang yang tahu dengan kasus ini tahun 2021 adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kasus bertambahnya sampai hari ini. Kalau saya gampang digituin, lah, lu ustadz, gue juga ustadz gitu kan. Lu S1 agama, gue S3, selesai masalah gitu kan. Makanya dia agak ngedon pas waktu dia tahu background sama circle saya. Ibaratnya saya tuh malas gitu. Sampai detik ini juga gini. Jangan ngandelin apa jadi ustadz tuh sebagai sebuah penghasilan. Sampai sekarang saya kerja. Kayak tadi sama janjian sama Mbak kan. Pas tahu janjian saya sore ini ke apa? Nggak jadi, ya udah saya langsung ke sini. Ya makanya saya masih pakai baju begini gitu kan. Kecuali nanti malam saya datang, baru deh saya pakai bisa berhias diri gitu kan. Seperti itu. Ustadz, selain mengatasnamakan atau menggunakan dalil syekh gitu ya, korban, ada nggak sih upaya dia atau dugaannya dia menggunakan kekuatan powernya dia lah sekali untuk menakuti korban supaya kasih? Oh iya, contohnya kayak banyak sih. Ada yang korban, ada juga yang keluarganya atau saksinya juga. Ya biasalah kayak begitu. Ditakut-takutin, macam-macam, ditanyain alamatnya gitu. Ya ibaratnya itu kan gini loh. Kalau Mbak sendiri tiba-tiba beberapa telepon masuk sehari 5, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Mbak ini loh, ada yang nanyain alamat kamu, Mbak ada yang nanyain alamat kamu, aku kasih nggak? Kira-kira takut nggak? Merasa terancam nggak? Ya seperti itu. Ya kan? Ada modus, meski ya power lah seperti itu. Dia seakan-akan menampilkan dia punya kuasa loh, gitu. Nah, ya Allah alam dia punya kuasa atau tidak kan, yang jelas kita yakin yang punya kuasa hanya Allah, gitu aja. Tapi setahu Pausan nih ya, sosok dia tuh memang punya power nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan bisa dibilang, maaf ya Pausan, kabar yang beredar itu nggak banyak juga yang berani speak up baik itu dari lingkungan ulama gitu kan. Kalau korban udah jelas saya gitu. Nah, sepengetahuan Pausan, dia tuh punya power kah emang di dunia perulamaan gitu atau di luar itu? Gitu? Kalau di luar itu saya nggak tahu ya. Saya sebagai apa? Kalau di dalam lingkup para ulama, kayaknya biasa aja. Cuman ya Allah alam. Kan itu yang kami tahu ya, yang saya tahu itu sejak 2017. Allah alam itu beberapa itu langsung dilaporin. Mental terus, licin kayak belut, kayak nggak bisa ditangkap. Ini orang seakan-akan ini siapa sih gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa ya Allah alam. Tapi yang jelas ya, alhamdulillah pas 2025 ya sama Habib tadi itu pas podcast tadi ya alhamdulillah bisa gol aja ya, tembus aja gitu. Tapi yang jelas gini, sekuat-kuat power pasti akan tembus juga, karena mungkin kita belum ketemu orang yang tepat aja. Iya,
Contohnya kayak banyak sih. Ada yang korban, ada juga yang keluarganya atau saksinya juga. Ya biasalah kayak begitu. Ditakut-takutin, macam-macam, ditanyain alamatnya gitu. Ya ibaratnya itu kan gini loh. Kalau Mbak sendiri tiba-tiba beberapa telepon masuk sehari 5, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Mbak ini loh, ada yang nanyain alamat kamu, Mbak ada yang nanyain alamat kamu, aku kasih nggak? Kira-kira takut nggak? Merasa terancam nggak? Anyway, aksi Harry Pras yang dulu mengaku murid Al-Misri meski sempat dibantah oleh Al-Misri, namun kini setelah dugaan kasusnya naik dan geger, Harry Pras diduga kini jadi balik arah. Juga menjadi pertanyaan Ustadz Ulin, Besti. Secara video YouTube yang dulu diupload dengan Al-Misri justru kini telah di take down, hingga membuat Ustadz Ulin pun jadi bertanya, why? Nah, kalau Ustadz Ulin jadi bingung dengan dugaan kedekatan yang dulu terjalin, kini justru diduga Harry malah buang badan, netizen sebelumnya justru salfok dengan kondisi Harry Pras, di mana dalam unggahan video yang beredar seorang konten kreator justru seraya menyuarakan suara netizen yang berharap Harry itu divisum. Tuh. Beberapa kali ya Al-Misri diundang ke podcastnya Harry Pras. Cuman sekarang video-videonya itu dihapus. Why? Kita bertanya-tanya, why? Kalau merasa nggak bersalah, jangan dihapus dong. Biarkan video itu ada, ya kan? Dan meskipun beberapa kali itu saya cuman catatan ya, bukan video. Nih, itu yang saya cuman punya thumbnailnya doang nih. Syekh Ahmad Al-Misri nasihati Harry Pras, wajib antum belajar kenapa dulu sering marah. Terus yang kedua, akidah Syekh Ahmad Al-Misri Asy'ariyah, tanda tanya. Habis itu Ahlul Bid'ah, tanda tanya. Saya bersaksi akidah beliau lurus. Yang ini. Nah, pernah syuting bareng beberapa kali dan ya. Ini belum dihapus ya? Udah dihapus. Ini kan screenshotan. Ada berapa kali yang kalau tahu? Allah a'lam, itu beberapa video dia udah Nih, bentar, maaf. Nah, nih. Beberapa kali dia podcast, cuman akhirnya dihapus. Harry Pras wajib visum. Mari kita sedikit lebih serius. Jangan heran kalau masyarakat banyak yang bertanya, apakah Harry Pras ada hubungan khusus dengan Sam? Harry Pras, nggak usah bahas-bahas agama. Anda nggak layak. Silahkan visum dulu. Buktikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pertanyaan dan spekulasi liar. Contoh, apakah Sam melakukan hal yang sama kepada Harry Pras? Silakan visum secara independen dan biarkan dokternya yang mengumumkan hasil visumnya. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan, nah cara Anda menatap Sam itu tidak wajar, dan cara Anda membanggakan Sam lebih tidak wajar. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmed ya, ketinggian. Ayo, kita tunggu hasil visumnya. Kalau Anda nggak mau visum, ya masyarakat bisa menilai dari ketar-ketir Anda cuci tangan. Karena cara Anda berdiri, cara Anda duduk juga sudah mulai berubah. Ya, sebelumnya video tentang pengakuan Harry Pras sebagai murid dari Al-Misri, meski ia tadi akui memang sempat ramai dan beredar luas, termasuk Harry yang kemudian membantah sendiri kalau dia bukan murid Al-Misri. Hal itu pun ramai hingga ada netizen yang membuat kompilasi video pengakuan dan bantahan dari Harry Pras terkait Al-Misri, Besti. Guru saya Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya dan saya diajari oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Namun guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Makanya saya akan ditemani oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Gak perlu merendahkan siapa Harry Pras. Nanti kalau saya bawa Syekh Ahmad Al-Misri, saya pun juga akan berguru kepada Syekh Ahmad. Ini pesan dari Syekh Ahmad. Saya akan bertemu dengan Syekh Ahmad. Saya membawa Syekh Ahmad Al-Misri. Ya, kemarin saya sempat ditegur oleh Syekh Ahmad. Nanti saya akan bawa guru saya sebagai penerjemah saya, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmad ya, ketinggian. Kalau saya bukan siapa-siapa, maka guru saya juga bisa bertanggung jawab akan ilmunya. Jangan bilang Syekh Ahmad Al-Misri itu bukan siapa-siapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Ahmad Al-Misri menyampaikan bahwasannya saya bukan guru dari Mas Heri Pras. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Syekh Ahmad Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya dan dia bukan guru saya. Guru saya Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Saya pun juga akan berguru kepada Syekh Ahmad dan dia bukan guru saya. Saya membawa Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Nanti saya akan bawa guru saya, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmad ya, ketinggian. Jangan bilang Syekh Ahmad Al-Misri itu bukan siapa-siapa. Sudah paham sampai di sini? Perlu diingat itu. Ya Besti, ada aja gebrakannya. Tapi semoga apapun itu bisa segera mengungkap fakta yang sebenarnya ya. Dan yang paling bersangkutan nih, yaitu SAM bisa segera hadir menghadap laporan para terduga korbannya. Biar clear, ya enggak sih Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.